Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kayaknya ya. Selamat siang dan selamat ketemu dengan kita podcastnya Inakraf di hari yang kelima atau hari yang terakhir Inakraf on Oktober 2023. Dan hari ini kita di podcast kita akan ngobrol ketemu dengan salah satu booth yang ada di booth Youth. Ada Mbak Iklim, ya. Mbak Iklim, halo, apa kabarnya Mbak Iklim? Halo Mas, kabar baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, sudah 5 hari di Inakraf, seperti apa? Ini sudah mulai lemas, karena dari kemarin rame banget ternyata gitu ya. Iya, antusiasnya luar biasa banget untuk pengunjung sih. Baik, oke, hari ini kita akan ngobrol sama Mbak Iklim seputar desain ya. Ya. Karena basicnya desainer ya. Betul. Kita akan ngobrol tentang bagaimana perkembangan batik, tetap batik kan? Tetap batik. Tetap ada batiknya maksudnya ya? Ada batik. Ya, kita akan ngobrol batik yang dimana salah satu tantangan batik adalah desainnya agar youth, agar anak muda, agar keterima seperti apa. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih Mbak Iklim ini siapa sih? Oh iya. Terus kok bisa sampai di Inakraf Booth Youth seperti apa? Oke, ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Iklim, founder dari Iklim Indonesia. Sebelumnya saya mau cerita tentang Iklim dulu ya. Saya pribadi. Saya jadi saya itu lahir di Tegal, terus masuk ke Pekalongan tahun 2013. Ya. Nah, saat itu saya masih sendiri dan sekarang udah berdua? Sekarang sudah berkeluarga. Atau nggak bertiga? Sudah berlima malahan. Sudah berlima, siap. Oke. Berarti saya sekarang sudah menjadi warga Pekalongan ya, karena sudah berKTP Pekalongan. Saya tinggal di daerah Tirto, Kabupaten Pekalongan. Ya. Cukup ya perkenalannya ya? Cukup sih, itu saja. Baik, jadi kita mau tanya sama Mbak Iklim nih. Mbak Iklim kok bisa sampai ke Booth Youth di Inakraf? Seperti apa perjalanannya? Oh ya, gini, sebelumnya kan waktu itu saya masuk ke Pekalongan tahun 2013. 2013? Ya, oke. Dan dari situ saya senang melihat warga Pekalongan itu semuanya, hampir semua itu home industry batik. Betul. Ya. Cuman dari situ tuh ada keprihatinan dari saya, terutama pribadi, di mana untuk pengolahan limbahnya, limbah hasil batik dan limbah airnya itu masih ada sebagian besar yang dibuang ke jalan. Nah, dari situ Iklim ada istilahnya ada inisiatif gimana nih caranya biar semua warga di sini tuh yang memproduksi tetap care terhadap lingkungan, terutama untuk sanitasinya gitu. Awal mulanya sih seperti itu ya. Terus kemudian saya membuat produk yang batik yang ramah lingkungan, ibaratnya itu batik dengan bahan yang 100% katun dengan pewarnaan alam gitu. Awal mula Iklim seperti itu. Nah, kemudian Iklim 2018 itu kan. Terus 2019 kan kita mulai pandemi waktu itu ya. Nah, dari situ Iklim membuat 1.000 masker untuk dibagi-bagikan. Karena waktu itu gratis. Waktu itu ada krisis masker kan. Nah, Iklim mulai tumbuh dari tahun 2019 itu ketika semua usaha di situ pada drop karena adanya COVID. Kita malah tumbuh karena ya nggak sengaja aja sih waktu itu kita bagi-bagi masker. Mungkin dilihat dari kita respon terhadap isu lingkungan waktu itu, isu sosial lah, gitu. Terus selanjutnya perjalanan Iklim dari situ kita tahun 2021 digandeng oleh Kemenparekraf. Ya, dan sampai sekarang masuk ke Booth Youth itu karena
karena visi dan misi iklim ini ada respon isu sosial dan isu lingkungan dari situ. Begitu. Isu lingkungan ya? Iya, betul. Siap. Oke. Nah, di Inacraft on Oktober kita ada tema Youth. Nah, sampai akhirnya Mbak Iklim ada di booth Youth. Ya. Nah, menurut Mbak Iklim, pilihan Inacraft memilih Mbak Iklim ada di booth Youth apa sih, produknya kah? Atau Mbak Iklimnya kah yang masih muda atau seperti apa ini? Atau Iya. pasar dari produk-produk Mbak Iklim Iya. kaum muda atau gimana? Kemarin kan masuk ke booth Youth melalui kurasi juga ya Mas. Ya, betul. Dilihat dari visi misi iklim yang masuk, dan yang kedua dari produknya sendiri. Kita kan membuat untuk spesial untuk Hari Batik ini, kita membuat batik tulis anak muda. Itu namanya batik tulis anak muda. Kenapa? Seperti apa Mbak Iklim? Ya, kenapa kita Bedanya namakan- sama batik tulis anak tua apa ini? Bedanya dengan batik tulis pada umumnya gini. Kalau batik tulis pada umumnya itu kan penuh dengan filosofi yang mungkin dianggapnya masih berat gitu ya. Iya. Tentang filosofi, tata cara penggunaannya seperti apa, warnanya seperti apa, itu kan semuanya ada ceritanya. Iya. Nah, untuk koleksi iklim ini, iklim mengeluarkan batik tulis ini, kita sesuaikan dengan anak muda. Satu, motifnya dan desainnya itu yang penting eye-catching, Yes. yang penting bisa diterima, yang penting tidak berat gitu. Meskipun tetap ada filosofinya di situ. Contohnya ini. Contohnya ini sendiri. Ini tulis berarti nih. Iya, ini full tulis, murni tulis. Oke. Ini ceritanya itu ya cuma dari ini aja, kehidupan sehari-hari aja. Kita lihat ada kupu-kupu, ada bunga gitu. Kita lihat lingkungan-lingkungan sekitar aja sih. Gitu. Dan untuk pemilihan warnanya sendiri memang kita menyesuaikan, anak muda itu kan cenderung yang aktif, yang energik gitu ya. Jadi warna-warnanya kita sesuaikan dengan warna-warna yang memang kontras dan mencolok. Oh gitu. Seperti itu. Siap. Ya. Kalau basic Mbak Iklim sebagai fashion designer, Fashion designer. ya. Ya. Terus dikasih ke baju-baju yang ready to wear seperti apa? Mbak Ya. Iklim? Kalau basic saya sebagai fashion kan ini, memang untuk fashion designer sendiri, kalau semisal kita show itu kan lebih ke baju-baju show. Ini harus dipegang terus atau boleh Oh, boleh. ditaruh dulu? Iya, iya. Kadang gini, sebagai fashion designer kan kita show itu mau menunjukkan sesuatu. Ya. Kita mau mengenalkan ke orang bahwa kita punya apa ya, kreasi yang begitu wow gitu kan. Ya. Nah, sedangkan iklim sendiri ketika show itu membawakan baju-baju yang memang bisa dipakai sehari-hari. Sehari-hari, Ya, itu kayak semacam koleksi untuk blus, untuk hem basic. Lebih banyak mana Mbak Iklim fashion designer yang ada di blog apa namanya, yang khusus show sama yang akhirnya mengaplikasikan di baju-baju yang ready to wear? Lebih banyak yang untuk show. Menurut saya. Iya, jadi baju-bajunya memang mungkin dibilang nyeleneh, Ya. apa ya, kontras lah, yang penggunaannya itu untuk sehari-hari masih dianggap kurang ini ya, kurang sesuai untuk sehari-hari gitu. Kebanyakan penggunaan baju-baju fashion designer itu untuk kita tampil, untuk di acara-acara khusus seperti itu. Tapi iklim sendiri membawakan ketika show itu membawakan baju-baju yang memang bisa kita pakai sehari-hari gitu. Oke. Berikutnya menurut Mbak Iklim, kan berarti Mbak Iklim bikin batik yang tulis, produksi sendiri ya. Iya. Nah, terus akhirnya yang tulis juga dipakai buat baju yang siap pakai seperti ini, sama atau cuma kain doang?
kita buat koleksi baju yang siap dipakai juga. Iya. Bisa dilihat di koleksi boot kami itu ada blus, ada tunik itu. Tulis ya? Iya, tulis. Terus desain yang ditawarkan oleh Mbak Iqlim seperti apa? Agar anak muda itu jadi desain yang ditawarkan ya ini, kita mengangkat kita ngambil terinspirasi dari kehidupan sehari-hari aja sih. Kayak misal kita lihat tumbuhan atau hewan-hewan yang lucu, terus motif-motif yang kotak-kotak atau yang nggak beraturan ya, seperti itulah. Untuk apa aja sekarang yang dibikin itemnya, selama blazer, celana atau apa aja? Itemnya ada atasan wanita. Atasan wanita ya. Blus kan ya, yes. Termasuk, terus outer tunik, outer juga, celana gitu, ada semua. Seperti apa respon pasar yang didesain oleh Mbak Iqlim? Dari selama pameran ini sih saya rasa responnya cukup baik untuk koleksi saya sendiri ya. Karena mereka menganggap bahwa oh ya ini lucu ya, ini motifnya kok nggak yang ini ya, nggak kan biasanya kan full gitu kan. Iya betul. Nah ini kan masih agak jarang-jarang gitu. Iya, terus perpaduan warnanya kebanyakan mereka suka seperti itu. Berarti tips-tipsnya apa nih sama teman-teman yang di rumah pengen juga akhirnya hal yang culture ini bisa menjadi satu yang casual? Tipsnya apa ya? Nggak ada tips sih sebenarnya. Jadi gini, kita memakai dengan apa yang kita nyaman aja gitu. Ya. Iya kan, nomor satu itu. Yang kedua, apalagi ini kan gini, kita anak muda yang peduli terhadap keberagaman budaya Indonesia dan pengennya juga membawa misi untuk terus mempertahankan budaya kita dengan menggunakan kain-kain tradisional gitu kan. Jadi penggunaan batik-batik dengan yang mungkin bisa harganya lebih terjangkau gitu, itu bisa masuk di anak muda sih. Salah satu poinnya adalah harga ya. Iya betul. Siap. Sekarang menurut Mbak Iqlim proyeksi ke depan seperti apa ini teman-teman yang ada kaum milenial atau Gen Z ini ya, yang sedang, karena kan ini yang bahwa sebentar lagi di tahun 2030 porsi kita yang anak muda itu akan menjadi dominan. Iya. Seperti apa usaha-usaha salah satunya batik dan fashion? Proyeksi ke depan untuk batik ke depan ya, saya rasa ini Gen Z sudah mulai aware nih terhadap produk-produk lokal, terhadap kain-kain tradisional gitu kan. Cuman tinggal dari kitanya sebagai pengusaha aja menyesuaikan mereka seleranya yang seperti apa gitu kan, yang bisa diterima oleh Gen Z, yaitu terutama untuk baju, pembuatan bajunya pun yang tidak berat, yang basic bisa dipakai untuk acara casual juga seperti itu. Jadi proyeksinya cukup bagus sih nanti untuk kedepannya. Gitu ya? Ya selama kita bisa mengikuti keinginan mereka tentang desainnya seperti apa. Menyesuaikan zaman gitu ya? Ya betul, menyesuaikan zaman. Siap, boleh dikasih tahu Kak Iqlim atau Mbak Iqlim buat teman-teman yang sedang nonton kita, terus kalau pengen lihat produknya di mana? Di Instagram kah, di Facebook kah? Ya, untuk teman-teman semua yang ingin melihat koleksi kami lebih lengkap, bisa cek di Instagram kita @iklimindonesia atau bisa melalui WhatsApp di 08997 113 113. Atau mungkin kalau yang pas kebetulan ke Pekalongan nih bisa mampir di butik, ada di showroom kita juga ada di daerah Tirto, Kabupaten Pekalongan, dan di Hotel Marlin. Hotel Marlin juga? Iya, ada. Siap.
Dan buat kalian yang hari ini ada di Inacraft hari terakhir kita, kalian bisa kunjungi booth Mbak Iklim ini di Youth Booth nomor 3. Nomor 3. Baik. Terima kasih Mbak Iklim. Itu dia ngobrol kita hari ini bersama dengan Mbak Iklim, salah satu fashion designer dari Pekalongan yang bergabung bersama kita di Inacraft on Oktober 2023. Sukses selalu buat kita semua dan sekali lagi buat anak muda, masa depan ada di kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sorry ya Mas, grogi banget.